manajemen BYD optimistis bisa menggandakan penjualan sepanjang tahun ini. Artinya, mereka berencana melepas sedikitnya 944.000 unit di luar China dengan dukungan model kendaraan yang menjangkau beragam segmen konsumen. Produsen mobil listrik asal China, BYD semakin agresif memperluas pasar internasional. Tahun ini mereka menargetkan penjualan hingga 1 juta unit mobil listrik di luar negeri. Produsen mobil listrik asal China BYD menargetkan penjualan hingga 1 juta unit mobil listrik di luar China, di mana penjualan luar negeri BYD menunjukkan tren pertumbuhan signifikan sejak 2022. Tahun lalu mereka berhasil menjual lebih dari 417.000 unit, sementara pada paruh pertama 2025 sudah menembus 472.000 unit. Capaian ini menempatkan BYD sebagai salah satu pesaing utama SAIC dan Chery di pasar global. Selain itu, manajemen BYD optimistis bisa menggandakan penjualan sepanjang tahun ini. Artinya, mereka berencana melepas sedikitnya 944.000 unit di luar China dengan dukungan model kendaraan yang menjangkau beragam segmen konsumen. Target ini dinilai realistis mengingat pasar mobil listrik dunia tengah berkembang pesat dan terbuka lebar untuk produk asal China. Selain ekspor, BYD juga memperkuat jaringan produksi globalnya. Perusahaan telah mengoperasikan pabrik di Thailand dan Uzbekistan, serta tengah menyiapkan fasilitas baru di Brazil, Hungaria, Turki, hingga Indonesia. Langkah ini membuat BYD semakin fleksibel dalam memenuhi permintaan internasional dan memperkokoh posisinya di industri kendaraan listrik global. Berbagai sumber IDX Channel. Suzuki resmi meluncurkan Victoris, SUV flagship terbaru yang dirancang khusus untuk menjawab kebutuhan generasi muda yang dinamis dan juga stylish. Mobil ini diperkaya dengan fitur teknologi modern dan desain mewah yang siap menjadikan Victoris pilihan utama di segmen SUV premium. Suzuki Victoris tampil sebagai SUV yang mengedepankan desain eksterior futuristik dengan lekuk tajam dan grill besar yang khas. Dimensi mobil ini kompak namun proporsional, menghadirkan kesan sporty serta elegan hingga cocok untuk aktivitas perkotaan. Interior Victoris juga mewah dengan kabin yang luas dilengkapi klaster instrumen digital 10,25 inci dan sistem infotainment layar sentuh 10,1 inci SmartPlay Pro X yang mendukung konektivitas lengkap. Dari sisi performa, Victoris dilengkapi dengan mesin 1.5 liter dual jet berkode K15C yang dibekali teknologi hybrid ringan Smart Hybrid Vehicle by Suzuki. Mesin ini memberikan keseimbangan optimal antara tenaga optimal dan efisiensi bahan bakar yang ramah lingkungan. Suspensi dan handling juga dirancang spesial untuk kenyamanan dan stabilitas berkendara, baik di jalan perkotaan maupun kondisi menantang. Fitur keselamatan pada Victoris sangat lengkap termasuk 6 airbag, ISOFIX, sistem electronic stability program, hill hold assist, dan berbagai sensor parkir yang membuat pengemudi merasa aman dan percaya diri. Suzuki menawarkan Victoris sebagai SUV yang tidak hanya menarik secara desain dan teknologi, tetapi juga unggul pada aspek keamanan untuk penggunanya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di IDX Prime Market Highlight. Kembali bersama kami di Prime Market Highlights, pemirsa. OpenAI diperkirakan akan membakar dana jumbo hingga 115 miliar dolar atau setara 1.800 triliun rupiah hingga tahun 2029. Ya, lonjakan kebutuhan komputasi kecerdasan buatan menjadi alasan utama meningkatnya proyeksi biaya. OpenAI diperkirakan akan membakar dana jumbo hingga 115 miliar dolar Amerika Serikat atau 1.800 triliun rupiah sampai 2029 untuk biaya kebutuhan komputasi kecerdasan buatan. Menurut laporan The Information, estimasi terbaru ini naik sekitar 80 miliar dolar Amerika Serikat dari proyeksi sebelumnya. Tahun 2025 saja, OpenAI diprediksi menghabiskan lebih dari 8 miliar dolar Amerika Serikat atau 1,5 miliar dolar Amerika Serikat lebih tinggi dari perkiraan awal tahun. Kondisi tersebut menegaskan besarnya beban finansial untuk menopang pertumbuhan teknologi AI. Sementara itu, untuk menekan biaya operasional, OpenAI tengah mengembangkan chip server dan pusat data sendiri.
di mana perusahaan bekerja sama dengan Broadcom untuk memproduksi chip AI pertama yang ditargetkan rilis pada 2026. Chip ini dirancang hanya untuk pemakaian internal agar mengurangi ketergantungan pada penyedia cloud pihak ketiga. Adapun proyek besar tersebut masuk dalam inisiatif Stargate dengan nilai mencapai 500 miliar dolar Amerika Serikat. Stargate diproyeksikan memiliki kapasitas hingga 10 gigawatt dan melibatkan investor besar seperti SoftBank Group. OpenAI juga menambah Google Cloud sebagai mitra strategis untuk mendukung infrastruktur komputasi berskala global. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, kolaborasi Google DeepMind Robotics, Intrinsic, dan juga University College London meluncurkan sebuah model AI revolusioner yang mampu mengotomasi perencanaan gerak dan juga tugas untuk beberapa robot secara efisien dan juga cerdas. Teknologi ini diprediksi membawa perubahan besar dalam industri otomasi robotik. Model AI ini menggunakan Graph Neural Networks atau GNN yang dilatih melalui reinforcement learning pada jutaan skenario sintetis. Dalam pendekatan ini, robot, tugas, dan hambatan dipresentasikan sebagai node dalam graf yang saling terhubung untuk memahami interaksi kompleks di lingkungan kerja. Model belajar mengoptimalkan jalur gerak yang bebas tabrakan lewat trial and error, menghasilkan rencana gerak berkualitas tinggi dalam hitungan detik tanpa perlu penyesuaian manual. Dalam pengujian laboratorium, model ini mampu mengatur hingga 8 robot bekerja sama secara kolaboratif dengan peningkatan kualitas lintasan sekitar 25% dibanding metode tradisional. Waktu eksekusi tugas menurun rata-rata 60% saat robot bertambah dari 4 menjadi 8 unit. Menunjukkan skalabilitas yang impresif dan efisiensi yang semakin meningkat seiring kompleksitas sistem. Keunggulan utama teknologi ini adalah kemampuannya menangani bundle tugas tanpa instruksi rinci langkah demi langkah, secara otomatis menentukan urutan aksi dan jalur bebas tabrakan sesuai kondisi. Sistem ini juga adaptif pada skenario baru tanpa memerlukan pelatihan ulang atau intervensi manusia, sehingga mempercepat waktu pemrograman secara fleksibilitas operasional di pabrik dan lini produksi. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Qualcomm dan BMW Group resmi memperkenalkan sistem asisten mengemudi generasi terbaru yaitu Snapdragon Ride Pilot System. Asisten mengemudi tersebut mulai diperkenalkan pada SUV listrik BMW iX3 di ajang IAA Mobility 2025. Qualcomm dan BMW resmi memperkenalkan Snapdragon Ride Pilot, sistem asisten mengemudi generasi terbaru yang akan memulai debutnya di SUV listrik BMW iX3. Sistem ini menawarkan fitur mengemudi bebas genggam di jalan tol, perpindahan jalur otomatis, dan bantuan parkir. Meski demikian, pengemudi tetap harus memperhatikan kondisi jalan karena teknologi ini berada di level 2+ yang bukan sepenuhnya otonom. Snapdragon Ride Pilot menggunakan kombinasi kamera dan radar untuk memberikan pandangan 360 derajat, mendeteksi objek, membaca rambu lalu lintas, dan memantau perhatian pengemudi. Teknologi kecerdasan buatan membantu sistem memahami situasi kompleks di jalan raya sehingga manuver bisa dilakukan dengan aman dan efisien. Dari sisi keamanan, Snapdragon Ride Pilot dirancang sesuai standar keselamatan global seperti ISO Automotive Safety Integrity Levels dan Functional Safety, serta mengimplementasikan multi-layered cyber protection. Sistem ini juga telah tervalidasi untuk digunakan di lebih dari 60 negara dengan target ekspansi mencapai 100 negara di tahun 2026. Kolaborasi ini menandai langkah penting Qualcomm di industri otomotif dari penyedia chip menjadi pengembang solusi lengkap untuk mengemudi otonom. Snapdragon Ride Pilot juga akan tersedia untuk produsen mobil lain dan pemasok tier 1, membuka peluang adopsi pada pasaran luas di masa depan. Berbagai sumber IDX Channel.